Sejarah dan perkembangan Stoikisme. Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium pada abad ketiga SM di Athena, Yunani. Aliran ini kemudian berkembang pesat dan dianut oleh banyak pemikir ternama seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoikisme memiliki pengaruh besar pada pemikiran Barat dan terus dipelajari dan dipraktekkan hingga saat ini. Stoikisme telah menjadi cara berpikir yang populer selama ratusan tahun dan merupakan aliran filosofis yang paling tersebar luas. Banyak orang menganggap filosofi hidup ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, karena mengajarkan agar tetap tenang dalam situasi sulit yang tidak terduga, membantu berpikir logis, menjernihkan pikiran, dan membuat keputusan yang tepat. Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengendalikan emosi negatif dan bersyukur untuk semua yang kita miliki saat ini. Mereka yang mengikuti cara berpikir Stoikisme disebut Stoik. Cakupan aliran ini meliputi menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah, mengubah apa yang kita bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Pada dasarnya, kita manusia dilatih untuk bereaksi secara rasional terhadap segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan tujuan utama aliran ini, yaitu pengendalian diri. Seseorang yang memiliki pengendalian yang baik, ketenangan, kelenturan mental, emosi yang seimbang. Periode Stoikisme dan tokoh-tokohnya. Sejarah Stoikisme dapat dibagi menjadi 3 periode. 1. Stoa awal yang mencakup tokoh-tokoh seperti Zeno, 334–262 sebelum Masehi, Chrysippus, 280–206 sebelum Masehi, dan Cleanthes, 331–232 sebelum Masehi. 2. Stoa perantara yang dikembangkan oleh Panaetius dari Rhodes, 185–110 sebelum Masehi, dan Posidonius dari Apamai, 135–51 sebelum Masehi. 3. Stoa akhir atau yang juga dikenal sebagai Stoikisme Romawi yang dipengaruhi oleh pemikiran Lucius Annaeus Seneca, 1–65 Masehi, Epictetus, 55–135 Masehi, dan Marcus Aurelius, 121–180 Masehi. Konsep dari tokoh-tokoh aliran Stoikisme. Seneca, 1. Bukan hidup yang terlalu pendek, tapi kita saja yang sering menyia-nyiakan waktu. Manusia sering mengeluh karena kurangnya waktu, padahal bukan waktunya yang pendek, tapi kita saja yang belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik. 2. Waktumu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa, atau hal-hal paling luar biasa yang bisa kamu lakukan. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa belum waktunya, bahwa saya masih muda, karena dari awal Tuhan sudah memberikan fasilitas, ruang dan waktu yang cukup, agar kamu mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup, kecuali dirimu sendiri yang tidak mau berusaha. Tidak, coba kamu tanya kepada dirimu sendiri. Hal apa saja yang sudah kamu korbankan atau hal apa yang sudah kita lakukan untuk semua hal yang kita inginkan? Masalahnya adalah rasa malas. Kehilangan tenaga saja tidak mau, padahal tidak apa-apa jika kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar. Mana bisa tidak mau melakukan hal kritis untuk mendapatkan hal yang luar biasa. 4. Manusia tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali dengan berusaha. Karena dari usaha itu akan lahir hal-hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada persiapan diri dan latihan. Cari ilmunya, pelajari tekniknya, susun rancangannya lalu praktekkan. Konsisten dan fokus pada target. Ukur kekuatanmu, nikmati setiap prosesnya. Jangan merasa sengsara jika ingin merubah sesuatu. Jangan merasa berat jika lelah nanti. Nikmati setiap prosesnya, karena akan sangat menyenangkan jika kita sudah bisa merasakan hasil dari setiap usaha kita nanti. 5. Hidup kita ini seperti mesin besar. Author service itu melahirkan inner cross. Kita memperhatikan dan membantu orang lain dengan maksud agar orang menjadi lebih baik. Akhirnya apa? Jadi diri kita sendiri juga yang akan berkembang. Jangan disangka jika kita mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain. Kita berpikir diri kita sendiri yang akan terbengkalai, padahal tidak. Jika kamu memperhatikan orang lain, justru dirimu sendiri yang akan berkembang. Jika kamu membantu orang lain, ada yang tumbuh pada dirimu, sesuatu yang bermanfaat dan penting. Semakin kamu mengaktifkan hidupmu untuk yang lain, maka dirimu akan semakin berkembang.
Semangat terus, karena orang yang mengajarkan orang lain, dia sekaligus belajar untuk dirinya sendiri. 6. Jangan ragu-ragu untuk bekerja sama dengan orang lain, maka kamu akan menjadi manusia yang lebih baik. Epictetus 1. Filsafat itu harus benar dan praktis, jangan hanya benar saja, agar bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. 2. Pikiran itu bersifat bebas, karena dia tidak nyata, maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Kamu harus fokus dengan apa yang kamu bisa, kekuatan apa yang kamu miliki, hal apa saja yang bisa kamu kontrol, nanti akan lahir keinginan dari sana. Dan di saat keinginan itu ada dan sesuai di dalam kontrolmu baik internal ataupun eksternal, maka akan dengan mudah, kamu bisa menggapai semua hal yang kamu inginkan. 3. Perspektif melahirkan habit, pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka berpikirlah yang baik-baik, maka akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk hal yang tidak penting. Karena dari pikiranlah akan lahir kebiasaan hidup. Jika kita biasa berpikir yang buruk, maka akan timbul kebiasaan yang buruk juga. 4. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Karena yang hidup pasti akan mati, maka hiduplah dengan nyaman, harmonis, dan terhormat. 5. Bagaimana caranya? Kebahagiaan yang kita miliki tidak lagi bergantung dengan hal-hal lain di luar kendali kita sendiri. Merasa puas dan bersyukur dengan kebahagiaan dengan keadaan kita hari ini, tanpa harus memikirkan sebab-sebab yang ada di luar kendali kita. Harusnya, semakin dalam ilmu filsafat dimiliki, harusnya semakin bahagia dan makin mandiri. Tidak bergantung dengan orang lain, merasa puas dan tidak menuntut apa-apa itu tandanya ilmu filsafatnya sudah dalam. Jika wawasanmu sudah luas, kamu akan mengerti tentang esensial dalam hidup. 6. Jika ada orang lain yang mengatakan hal buruk tentangmu di belakangmu daripada dirimu mati-matian membela dirimu, harusnya kamu berkata, sebenarnya ia tidak mengenalku dengan baik, karena ada banyak hal lain yang jelek yang belum dia sebutkan. Karena seharusnya setiap orang memiliki keburukan yang orang lain tidak mengetahuinya. Yang diketahui oleh orang lain hanya sedikit yang orang ketahui tentang orang lain, entah itu diakui atau tidak oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak harus tersinggung jika orang lain mengetahui keburukan dirimu, karena yang diketahui orang lain hanya sedikit dari semua keburukan yang kamu miliki. 7. Tidak mungkin orang belajar sesuatu yang ia merasa ia sudah mengetahui tentang hal itu sebelumnya, yang artinya, kamu tidak perlu capek-capek berdebat dengan orang yang merasa dirinya sudah yakin benar. Tidak perlu capek-capek adu nasihat dengan orang yang merasa dirinya sudah mengerti. Tidak perlu capek-capek mengajari orang yang ia sudah merasa dirinya sudah tahu, karena akan membuang-buang waktu. Dia tidak akan bisa diisi lagi, dia sudah penuh. Siapapun yang mencoba mengajarinya nanti, agar tidak terjadi hal seperti itu pada dirimu, agar kamu terus berkembang, bukalah pintumu, pertanyakan tentang apa yang saat ini kamu yakini, apakah memang sudah benar, atau jangan-jangan orang lain lebih memiliki data atau informasi yang lebih baru, atau mungkin data yang mereka miliki lebih benar. 8. Apapun yang sudah kamu kerjakan, lakukanlah yang terbaik. Tidak perlu memikirkan hasilnya, karena jika kamu sudah memberikan yang terbaik, maka yang terbaik juga yang akan terjadi. Marcus Aurelius, beberapa potongan dari tulisannya. 1. Kamu tidak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa, kembalilah ke dalam dirimu sendiri untuk memahaminya. 2. Perubahan itu adalah suatu hal yang pasti. Tak mungkin dunia ini tidak berubah, pasti berubah. 3. Tidak apa-apa jika kamu ingin terkenal, tapi ingatlah betapa kecilnya lingkunganmu itu dan betapa cepatnya orang akan melupakan sesuatu. Jadi jikalau kamu hanya mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. 4. Perbarui semangatmu. 5. Semakin kuat niat, maka akan semakin kuat halangannya, biasanya seperti itu. 6. Berhati-hati dengan kebiasaan mentalmu, hapuslah emosi marahmu dengan menggunakan alasan. 7. Mudahlah beradaptasi, karena keadaan pasti berubah-ubah. Temukanlah role modelmu, agar kamu mudah mendapatkan contoh dalam menemukan solusi dari setiap masalah yang sedang kamu jalani. 8. Kamu akan menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuan membatasi keinginan, membatasi cita-cita, dan membatasi hasrat. Karena semakin banyak keinginanmu,
maka akan semakin jauh kebahagiaanmu. Prinsip-prinsip utama Stoikisme. 1. Kebajikan. Stoikisme mengajarkan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan adalah memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Keadilan adalah memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Keberanian adalah menghadapi kesulitan dan bahaya dengan berani. Pengendalian diri adalah mengendalikan emosi dan keinginan kita. 2. Rasio. Stoikisme percaya bahwa kita harus menggunakan rasio kita untuk memandu tindakan dan keputusan kita. Kita harus berpikir logis dan objektif, dan tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh emosi atau prasangka. 3. Penerimaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat diubah. Kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita harus fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah. 4. Kosmopolitanisme. Stoikisme adalah filosofi kosmopolitan yang berarti bahwa semua manusia adalah setara dan harus diperlakukan dengan hormat. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat melampaui perbedaan budaya dan nasionalis dan untuk fokus pada kemanusiaan kita yang sama. Kelebihan Stoikisme. Kebahagiaan yang lebih besar. Stoikisme dapat membantu kita mencapai kebahagiaan yang lebih besar dengan mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang penting dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Ketenangan batin. Stoikisme dapat membantu kita mencapai ketenangan batin dengan mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan keinginan kita. Ketahanan. Stoikisme dapat membantu kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan dengan mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan memiliki sikap positif. Hubungan yang lebih baik. Stoikisme dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat. Kekurangan Stoikisme. Penekanan pada rasionalitas. Stoikisme dapat dianggap terlalu menekankan pada rasionalitas dan mengabaikan pentingnya emosi. Penerimaan pasif. Stoikisme dapat dilihat sebagai filosofi yang pasif yang mendorong penerimaan pasif terhadap ketidakadilan dan penderitaan. Kesulitan dalam penerapan. Prinsip-prinsip Stoikisme bisa sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya fokus pada emosi positif. Stoikisme lebih fokus pada pengendalian emosi negatif daripada mengembangkan emosi positif. Relevansi Stoikisme di zaman sekarang. Stoikisme menawarkan banyak prinsip yang bermanfaat untuk kehidupan modern. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, stres, dan kecemasan, Stoikisme dapat membantu kita mencapai ketenangan batin, ketahanan, dan kebahagiaan yang lebih besar. Namun, penting untuk diingat bahwa Stoikisme bukanlah solusi universal. Prinsip-prinsip Stoikisme harus diadaptasi dengan kebutuhan dan situasi individu. Stoikisme juga harus diimbangi dengan pendekatan lain yang fokus pada emosi positif, kreativitas, dan hubungan sosial. Stoikisme cocok diterapkan pada saat ini. Stoikisme adalah filosofi praktis yang dapat diterapkan oleh siapa saja. Jika mencari cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin, meningkatkan ketahanan, dan membangun hubungan yang lebih baik, maka Stoikisme mungkin tepat. Ingatlah bahwa Stoikisme bukan tentang menekan emosi atau menyangkal kenyataan. Stoikisme adalah tentang mengelola emosi dengan cara yang sehat, berfokus pada apa yang bisa dikendalikan, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Opini orang lain, keputusan orang lain, orang yang membenci, perasaan orang lain, hal-hal yang bisa dikendalikan, kejujuranku, tindakan diri sendiri, kebiasaanku, usaha yang kuberikan, perlakuanku kepada orang lain. Terima kasih telah menonton video ini, karena Stoikisme adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Teruslah belajar, berlatih untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan merasakan perbedaannya, karena Stoikisme bukan hanya tentang filosofi, tapi tentang cara hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kamu dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan batin dalam situasi apapun. Beranilah untuk mencobanya, karena Stoikisme adalah hadiah yang dapat kamu berikan kepada diri sendiri. Pilihlah untuk hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan tangguh.